Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Pelajaran PPKN. A. Makna hak. Hak adalah kata yang selalu berdampingan dengan kewajiban dimanapun pemakaiannya. Pengertian hak secara umum adalah apa yang diperoleh. Adanya kebebasan dalam menggunakannya dan secara mutlak menjadi kepunyaan atau hak milik. Menurut KBBI, hak adalah suatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk membuat sesuatu karena telah diatur oleh undang-undang atau peraturan. Namun yang dimaksud di sini adalah tindakan yang tidak menyalahi dari undang-undang yang berlaku. B. Manfaat pemenuhan hak. Setelah melaksanakan kewajiban dengan baik, maka kita diperbolehkan menuntut hak kita sebagai warga negara. Hak dan kewajiban harus terpenuhi dengan seimbang agar tercipta kehidupan yang nyaman, tentram, aman, dan sejahtera. Jika hak dan kewajiban berjalan dengan tidak seimbang, maka akan timbul perselisihan dan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara yaitu: 1. Pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dapat meningkatkan perekonomian dan mengurangi jumlah pengangguran. 3. Penemuan hak atas perlindungan hukum dapat mewujudkan keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Pemenuhan hak atas penggunaan fasilitas kesehatan dapat menciptakan kesehatan masyarakat. 5. Pemenuhan fasilitas umum dapat mensejahterakan kehidupan bersama. 6. Pemenuhan hak dalam pemilihan umum menjalin terpilihnya pejabat yang dapat dipercaya untuk melaksanakan amanat rakyat dalam menjalankan pemerintah. C. Contoh hak. Contoh hak dan kewajiban warga negara dapat dengan mudah kita pahami setelah membaca UUD 1945 pasal 27 hingga pasal 34. Seperti yang telah tertulis dalam UUD 1945, beberapa contoh hak warga negara Indonesia antara lain: 1. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah NKRI. 2. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. 4. Setiap warga negara berhak memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. 5. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 6. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. 7. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, berkumpul, baik secara lisan maupun tulisan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pelajaran Bahasa Indonesia. A. Pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ngada, atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Teks non-fiksi menggunakan fakta-fakta yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmuwan, bersifat objektif. Teks non-fiksi berupa tulisan-tulisan yang isinya bukanlah fiksi dan bukan hasil imajinasi atau rekaan penulis. Dengan kata lain, teks non-fiksi adalah karya seni yang bersifat faktual, berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta. Hal-hal yang terkandung di dalamnya adalah nyata dan benar-benar ada dalam kehidupan kita. Contoh buku pelajaran, karya ilmiah, geografi, esai, artikel, opini, dan lain-lain. Teks non-fiksi memiliki beberapa bagian, yaitu
pendahuluan yang berisi latar belakang, pembahasan yang berisi pemaparan tema secara terperinci, dan penutup yang berisi kesimpulan sekaligus dengan harapan penulis. B. Menggali informasi pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya dengan cara berikut ini. 1. Membaca keseluruhan teks dengan cermat. 2. Menentukan kalimat utama dan gagasan utama pada setiap paragraf. Cara yang dapat kita terapkan yaitu 1. Membuat daftar pernyataan seputar hal-hal yang ingin kita ketahui dari teks tersebut. 2. Membaca teks sambil berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat. Pelajaran IPS. A. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah 1. Menggunakan produk dalam negeri. Produk dalam negeri sekarang sudah terbukti memiliki kualitas yang tidak boleh diremehkan begitu saja. Maka dari itu berbanggalah menggunakan produk buatan dalam negeri. 2. Ikut serta memajukan bidang pendidikan. Sebagai seorang peserta didik, hendaknya kita membantu memajukan sektor pendidikan dengan giat belajar dan tekun demi meraih hasil yang maksimal. 3. Melestarikan budaya asli Indonesia. Semakin maraknya budaya asing yang masuk ke Indonesia, seharusnya kita sebagai warga negara yang baik bisa menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Setidaknya dengan tidak mudah menerima budaya asing dan tidak merusak budaya lokal milik Indonesia. 3. Berkompetensi dalam meraih prestasi. Prestasi bukan hanya saat berkompetensi dalam perlombaan, melainkan juga berkompetensi dalam kehidupan, berlomba-lomba menjadi orang yang baik dan berguna di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 5. Menggunakan sumber daya alam atau SDA dengan baik dan bijak. Memanfaatkan SDA dengan baik dan bijak mampu memberikan dampak yang baik bagi keberlangsungan kehidupan suatu individu bahkan negaranya. Jika SDA diolah dengan baik, seperti dimanfaatkan untuk hal yang positif dan masih dalam batas wajar, tentu akan terjadi bermanfaat untuk mampu mengurangi resiko penutupan limbah berlebih. 6. Menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Dalam terciptanya peserta didik yang bermoral, maka peserta didik harus taat dan tunduk atas segala peraturan dan tata tertib yang sudah dibuat, karena peraturan dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar. 7. Mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Warga negara asing memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan yang besar dengan budaya Indonesia karena beraneka ragam dan unik, sehingga tidak ditemui di negara para warga asing. Budaya adalah aset yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, kita hendaknya mengenalkan kepada dunia tentang budaya kita milik agar budaya kita tidak diklaim oleh negara lain. 8. Menghormati antar sesama. Menghormati dan menghargai antar sesama akan membuat masyarakat lebih aman, damai, dan tentram. Saling menghormati akan mencegah timbulnya konflik persaudaraan. B. Upaya mempertahankan kesatuan Indonesia. Untuk turut menjaga kesatuan negara Indonesia diperlukan sikap-sikap sebagai berikut. 1. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 2. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan berbagai disiplin. 3. Mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain. 4. Menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan. 5. Mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. 6. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. 7. Memiliki semangat persatuan dan berwawasan Nusantara. 8. Mentaati peraturan. Pelajaran SPDP kelas 6. Tari kreasi daerah. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Salah satunya karya tari.
Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tradisional. Tari kreasi sendiri memiliki aturan tertentu, baik dalam aspek gerak maupun lainnya. Salah satu jenis tari kreasi yakni tari kreasi daerah atau tradisional. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, atau aspek lain, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Contoh tari kreasi daerah atau tradisional yaitu tari kecak, saman, lilin, dan lainnya. Selain tari kreasi daerah, terdapat pula tari kreasi modern dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik gerakan atau aspek yang lainnya. Tari kreasi modern sudah sangat banyak dijumpai di luar maupun di dalam negeri. Contoh tari kreasi modern yaitu tari merak, nguri, banjar kemuning, dan lainnya. Tari kreasi kontemporer merupakan tari yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Tari kreasi kontemporer memiliki tema tertentu dan gerakannya bebas tergantung koreografi bagaimana ingin membuatnya sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh koreografer. Contoh tari kreasi kontemporer yaitu setan bercanda, tari yupong, borong-borongan, dan lainnya. Tugas untuk kelas 6B. 1. Jelaskan pengertian hak menurut KBBI. 2. Jelaskan pengertian non-fiksi. 3. Sebutkan manfaat pemenuhan hak bagi warga. 4. Jelaskan pengertian tari kreasi modern. Soal ditulis di buku tulis hari Senin, besok dikumpulkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.